Halo, shalom adik-adik. Shalom semuanya. Sekarang kita sudah bulan April. Iya bener, Ce. Nah, kita hari ini hari apa, Ce? Hari Sabtu. Hari Sabtu biasanya kita Sekolah Minggu. Cece tanya dulu, apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ayo, yang semangat. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi yuk. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri ya. Kita mau angkat pujian. King Kong badannya besar. Yeah. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Dari awal ya. King Kong badannya besar, Tapi apa? tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah adik-adik, belum capek kan? Cici udah capek belum, Ce? Belum dong, Ce. Nah, Masih kalau belum satu capek lagi. kita nyanyi lagi ya. Siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan angkat tangan? Aku dong. Semua. Yuk, kita nyanyi yuk. Yuk, tepuk tangan semuanya buat Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak
buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kakak percaya semuanya adalah anak Tuhan yang luar biasa. Amin. 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 Pasti kita semuanya rindu supaya Tuhan masuk dalam hati kita, tinggal di hati kita dan bertahta di hati kita. Amin. Cece. Amin. Oke. Setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Buat menyambut firman Tuhan, kakak mau ajak kita semuanya angkat pujian. Katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dengan segenap hati kita, buat segenap jiwa kita menyanyikan buat Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua. Lagi katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua doa. Lebih lagi katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosa. Sekali lagi katakan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Bapak, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong buka hati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan firman Tuhan boleh bertumbuh di hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Semua adik-adik sama-sama katakan amin. Hai adik-adik. Nah, tadi sudah kan memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saat ini kita mendengarkan cerita. Sebelum kita mendengarkan cerita, aku mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kasih-Mu. Kami dapat hidup hari ini ya Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur untuk orang-orang di sekitar kami yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita, supaya kami dapat duduk diam dan mengerti apa isi dari cerita ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hidup dan doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, nah adik-adik, Koko mau bertanya dulu nih. Siapa yang di sini percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Ya, Koko yakin kita semua pasti percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi di sini adik-adik Koko mau menceritakan tentang salah seorang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Nah, penasaran kan adik-adik siapa orangnya? Tetap saksikan ini. Oke, Koko cerita dulu.
ketika Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, Tuhan Yesus kan sudah banyak sekali mengajarkan kepada orang-orang, dan juga Tuhan Yesus sudah banyak mengadakan mujizat. Ya, contohnya mengubahkan air menjadi anggur, terus juga menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati, dan masih banyak lagi. Tetapi adik-adik, masih ada aja orang-orang yang gak percaya dengan Tuhan Yesus. Waduh, kok bisa gitu ya? Nah, orang-orang yang gak percaya ini menyalibkan Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita. Nah, orang-orang yang gak percaya itu menyalibkan Tuhan Yesus dan menguburkannya. Tapi adik-adik, ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi ketika hari ketiga setelah Yesus disalibkan. Apakah itu? Ya, benar sekali. Tuhan Yesus bangkit dan kembali ke surga. Nah, loh, bagaimana dengan murid-murid Yesus? Sebelum Yesus kembali ke surga, Tuhan Yesus berkata dulu kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong. Nah, siapakah itu? Yaitu Roh Kudus. Nah, 10 hari kemudian, ketika di suatu tempat, murid-murid Yesus sedang berdoa bersama-sama rame-rame. Nah, di saat itulah Roh Kudus datang memenuhi murid-murid Yesus dengan kuasa. Wow, luar biasa ya. Nah, dari situlah murid-murid Yesus mulai menyebarkan tentang Tuhan Yesus lebih lagi. Nah, mereka memberitakan tentang bagaimana caranya untuk manusia itu bisa terbebas dari dosa dan bisa diselamatkan dan hidup bahagia dengan Tuhan Yesus. Gimana caranya? Nah, kita buka sama-sama ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Buka Alkitabnya ya. Oke. Nah, oke. Kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Nah, kau bacain ya. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Nah, ini yang disebarkan oleh murid-murid Yesus ke seluruh kota. Nah, pada akhirnya semakin banyak orang yang menerima Tuhan Yesus, semakin banyak lagi. Terus mereka pergi ke kota-kota dan semakin tersebar kemana-mana. Wah, keren ya Tuhan Yesus. Nah, justru bagus kan adik-adik. Tapi tetap saja ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Salah satunya itu adalah yang tadi Koko bilang. Namanya Saulus nih. Namanya Saulus. Nah, Saulus tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Saulus beserta dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah sesat. Wah, sesat itu apa? Sesat itu kalau untuk di sini sesat itu artinya salah menyembah Tuhan. Nah, bagi mereka itu salah. Wah, dan mereka pun akhirnya mau pergi ke Damsyik. Damsyik itu kota di mana orang banyak percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, mau ngapain ya Saulus ke sana? Ternyata Saulus mau pergi menangkap semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Waduh, kacau nih. Tapi Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Tuhan Yesus tidak meninggalkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika di tengah perjalanan Saulus ke Damsyik, apa yang terjadi adik-adik? Teng teng. Tuhan Yesus memanggil Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wah, Saulus pun kaget. Suara siapa itu? Di tengah jalan gak ada apa-apa, cuman orang-orangnya aja. Tapi tiba-tiba ada suara dari atas. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus pun bertanya, siapakah engkau? Tuhan Yesus menjawab, akulah Tuhan Yesus yang kau aniaya itu. Wah, di saat itulah Saulus langsung tersentuh hatinya, dan dari situlah Saulus mulai
menerima Yesus sebagai Tuhannya. Dan Saulus baru dari situlah percaya kepada Tuhan Yesus. Loh, kenapa kok Saulus bisa langsung cepat kali percaya kepada Tuhan Yesus? Oh iya dong adik-adik. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu ketika menyentuh hati kita, ketika masuk ke dalam hati kita, itu kita pasti langsung tersentuh. Nah, begitu adik-adik. Jadi kalau misalkan kita mau selamat, bagaimana caranya tadi di Kisah Para Rasul 16 ayat 31? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari situ Saulus pun bertobat dan malah dari situ Saulus mulai berubah. Nah, adik-adik di sini semuanya mau selamat enggak? Nah, dosa itu bagus enggak? Aku mau tanya dulu nih, dosa itu bagus enggak? Contoh nih, kita mencuri, bagus enggak itu? Menyontek, bagus enggak itu? Enggak bagus. Nah, dosa itu tidak boleh. Tuhan Yesus enggak suka. Nah, gimana caranya supaya kita itu terbebas dari yang namanya dosa? Bagaimana caranya kita bisa selamat? Nah, dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus. Loh, kalau misalkan aku enggak percaya kepada Tuhan Yesus, kalau misalkan kita enggak percaya kepada Tuhan Yesus, nah, berarti kita hidup di dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut atau masuk ke dalam neraka, di mana di situ ada api yang kekal. Mau nggak adik-adik? Tentunya nggak mau ya. Kita pasti mau hidup bahagia bersama Tuhan. Nah, jadi adik-adik di sini siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, taruh tangannya di sini. Oke, taruh tangannya di dada sama-sama. Oke, ikutin Koko berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, kami mau percaya sepenuhnya kepadamu. Pimpin kami agar kami terus percaya kepadamu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik kalau misalkan sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita pastinya setiap hari kangen terus untuk dekat sama Tuhan. Nah, kalau kita kangen gimana caranya? Ya banyak. Bisa kita dengan baca Alkitab, dengan berdoa, memuji, menyembah Tuhan setiap hari, dimanapun dan kapanpun. Adik-adik sambil belajar, misalkan lagi belajar, terus aduh capek. Nah, adik-adik bisa bilang terima kasih Tuhan. Nah, gitu aja juga bisa kok. Nah, lagi mau makan berdoa, lagi main, lagi nyantai, lagi tidur pun bisa. Pokoknya terus terima kasih Tuhan. Wah, Tuhan hari ini aku senang sekali. Nah, gitu, cerita terus sama Tuhan, ngobrol terus sama Tuhan. Lama-lama kita semakin dekat sama Tuhan. Oke. Nah, itu aja adik-adik dari Koko. Nah, kita jangan lupa nanti minggu depan tetap nonton ibadah online ini supaya kita semakin diberkati lagi. Oke adik-adik, tetap semangat terus, jaga kesehatan, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita, penolong kita, pembebas kita dari dosa. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.